terjadi riba di Indonesia ini, dan dia nggak ngerti kalau itu riba. Anak istri disuap dengan yang haram, masuk ke mulutnya, berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, jantung disemprot ke otak. Pinjam meminjam itu diatur, utang piutang itu ada aturannya. Nabi pernah meminjam dan dikembalikan dalam pinjaman. Contoh, hutang 1 juta harus dibayar 1.100.000. Nah, berarti hutang piutang ini mengandung unsur riba. Yang sehat, yang masih berurusan dengan dunia riba, segeralah sadar sebelum nyawa ajal datang kepada kita. Yang kita sayangkan ini ikhwah, kita banyak ini mau berdoa kalau lagi sakit parah, itu kan baru berdoa sama Allah. Tapi kalau untuk minta modal, kayaknya nggak mungkin deh sama Allah, gitu kan? Kalau mau minta mobil mewah, kayaknya nggak mungkin sama Allah. Ya, ini semuanya ikhwah, apapun yang kita minta kepada Allah SWT. Banyak terjadi riba di Indonesia ini, dan dia nggak ngerti kalau itu riba. Kalau itu dosa dia nggak tahu. Dari mana kita tahu? Ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara perasaan, secara akal kita, rentenir kalau meminjamkan uang, umpamanya dia pinjamkan 1 juta, nih orang yang pinjam harus bayar 1.200.000. Secara akal yang dosa yang mana? Yang minjemin duit, karena dia lintah darat, dia neken tuh orang udah butuh, dia tertawa di atas tangisan orang lain. Nih secara akal kita, dalam Islam yang pinjem dan yang meminjamkan sama dosa. Kenapa? Karena hal ini tidak akan terjadi kalau tidak ada dua pihak ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukan Rasulullah SAW. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidain. Dilaknat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang makan riba. Yang ngasih makan riba juga dilaknat. Jadi yang pinjam duit sama dilaknat. Yang nyatet sama yang dilaknat. Terus yang jadi saksi sama, dosanya sama tuh. Karena ini persekongkolan. Hukumnya meminjam uang di bank konvensional. Sepakat ulama bahwa yang bertambah berlebih itu riba. La ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la ta'kulu riba, jangan kamu makan riba. Adhafan mudha'afah, berlipat-lipat. Maka jagalah diri jangan sampai. Kalau saya tidak makan Pak Ustaz untuk beli mat'amuhu haram, makanan haram, malbasuhu haram, pakaian. Tidak hanya makan, dibelikan tuh pakaian pun haram, kendaraan masuk pakaian, masrabuhu haram, minuman haram, wa ghuzziya bil haram, anak istri disuap dengan yang haram, masuk ke mulutnya, berubah menjadi darah, darah masuk ke jantung, jantung disemprot ke otak, naik ke otak. Nasiyatin kadibatin khati'ah, nasiyatin kubur-kubur, kazibatin pembohong, khati'ah pembuat dosa. Kenapa ayat ini nasiyatin kazibatin khati'ah? Ternyata darah menyembur ke otak, otak ada bagian depan, bagian kanan, bagian kiri, bagian belakang. Otak ini yang berpikir di bagian depan. Kenapa pikiran anak saya ini, pikiran bini saya, pikiran saya kotor aja? Karena makan yang kotor-kotor. Kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Jangan kotori anak istri kita dengan makan yang haram-haram. Sekarang orang yang tidak mau menggadaikan SK-nya itu disebut orang goblok. Dulu orang yang menjaga diri dari yang haram disebut takwa. Takwa. Sekarang Ustaz pernah tak menyekolahkan SK Ustaz ke bank? Tak pernah. Sejak lulus PNS 2008 sampai hari ini tak pernah. Ustaz goblok. Kesempatan seumur hidup kenapa nggak dimanfaatkan? Rugi loh Ustaz. Ini mesti kuat kita menahannya. Sampai hari ini saya kuat, besok tak tahu lagi. Ke bank itu nggak dosa kalau banknya mengajarkan tuntunan yang benar. Tapi kalau ketentuan di banknya mengarahkan pada dosa, baru jadi dosa. Misal ada bank syariah dengan ketentuan syariah, pinjam meminjam itu diatur, utang piutang itu ada aturannya. Nabi pernah meminjam dan dikembalikan dalam pinjaman. Ya, sahabat lain pernah meminjam, dikembalikan dalam pinjaman. Turun aturan tentang pinjam meminjam. Quran saya surah kedua Al-Baqarah 282. Paling panjang di Quran. Sebelah kiri, atas sampai dengan bawah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Hai orang-orang beriman, jika Anda akan saling minjam dalam berutang. Ada aturannya.
Jadi meminjam itu kalau memang dibutuhkan baru, kalau tidak jangan buka pintu utang. Jangan buka. Jangan buka. Antum selama bisa naik angkot, jangan pernah membuka pintu utang kalau tidak bisa melunasinya. Ya, awas hati-hati. Antum kalau nikmat dalam kontrakan, jangan dibuka pintu utang kalau masih bisa menjalaninya. Alhamdulillah, kontrak biasa, kreditnya kepada Allah. Minta ya Allah, minta ya Allah, minta ya Allah, sudah, alhamdulillah. Ya, mulai dari petakan kecil, tinggal di situ dan sebagainya, kita menikmati. Nggak ada bedanya besar dengan luas, yang penting cintanya meluas. Cinta kepada Allah, cinta pada keluarga dan sebagainya. Dan Allah tempatkan sendiri, dan bukan aib. Kontrak bukan aib, ya, bukan aib di situ. Naik angkot bukan aib. Angkot ya, alhamdulillah punya sendiri uangnya daripada ngutang. Tapi ngutang pun bukan aib. Memang ada aturannya kalau bisa kita melunasinya. Yang salah adalah membuka pintu utang pada cara yang salah. Bunga. Durian aja belum berbunga, tadi bang sudah berbunga. Rambutan belum berbunga, di situ sudah berbunga. Dan bunganya berganda lagi. Nah, itu yang paling bahaya. Jika menemukan yang seperti ini, kasus sudah terjadi, apa yang dilakukan? Pertama, antum sudah diberi peluang oleh Allah beramal soleh lewat orang tua. Baca dengan hati yang baik dulu. Mungkin disitulah kesempatan antum untuk berbakti pada orang tua. Cari jalan. Bismillah. Jangan dimarahi karena kasusnya sudah selesai. Tapi berikan ibrah. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Masuk lewat hikmah dulu. Ma, terima kasih telah melahirkan Anda, merawat dan sebagainya. Anda sayang sama mama. Begitu sayangnya dari awal Anda ingatkan, jangan sampai terlibat begini karena khawatir begini. Jadi karena sayang Anda bukan karena apa-apa. Tapi maafkan kalau kata-kata kurang berkenan. Insya Allah Anda berusaha untuk bisa melunasi itu semua. Tapi mah janji ya, jangan lagi kita begini ya. Allah sayang kok pada kita. Insya Allah rezeki kita sudah diatur. Ayo kita pelan-pelan lunasi. Bismillah. Ya, bismillah. Antum cari, minta, ya Allah, ibu saya melahirkan saya, ya Allah. Jangan pisahkan saya, ya Allah, dengan amalan-amalan keburukan yang pernah dikerjakannya. Ampuni dosa saya, ya Allah. Berikan saya rezeki, ya Allah. Saya yakin Engkau pemberi rezeki. Engkau yang telah mengatur. Engkau tidak akan menyia-nyiakan hamba-Mu. Engkau yang berjanji di Quran akan mengampuni dosa. Engkau yang berjanji di Quran akan mencukupkan orang kalau dia bertobat. Engkau yang berjanji di Quran akan melimpahkan rezeki kalau dia berhijrah. Ya Allah, Engkau dengan segala janji-Mu mengatakan tidak akan mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bacakan semua ayatnya. Setelah itu anda mohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, hamba memohon dengan segala kekuasaan-Mu, dengan sifat-Mu yang tidak menepati janji, dengan janji-Mu yang pasti terjadi, hamba mohon ya Rabb, anugerahkan hamba rezeki yang halal terbaik untuk menutupi utang ibunda Anda. Sudah, dan Anda kerjakan, Anda melangkah, insya Allah begitu dikabulkan Anda dapatkan kebahagiaan. Mah, janji Allah pasti ini dikabulkan, kita dibebaskan dari riba, kita dibebaskan dari utang piutang yang tidak baik. Ayo mah, sekarang kita beralih pada kebaikan insya Allah. Damai kehidupan. Hutang ada babnya tersendiri, dan jual beli ada babnya tersendiri. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Dikatakan semua utang piutang jara naf'an, menguntungkan orang yang menghutangi, fahuwa riba, maka itu dihukumi riba. Contoh, hutang 1 juta harus dibayar 1.100.000. Nah, berarti hutang piutang ini mengandung unsur riba. Nah, mestinya 1 juta ya bayar 1 juta. Hutang kepada siapapun, baik kepada bank atau perorangan, selama ada manfaat, lebih membayar dengan hal yang lebih yang di atas yang dia hutangi, maka itu adalah riba. Kemudian jual beli dengan kredit, apapun itu namanya, ini babnya lain, bukan hutang. Bab jual beli lain dengan bab hutang. Banyak sekarang orang beli mobil, beli rumah, bahkan beli bekakas rumah tangga, bekakas dapur dengan kredit. Ini untuk memudahkan pembeli dan memudahkan penjual supaya cepat laku barangnya. Tentunya jual beli dengan kredit itu nilainya lebih daripada kontan, nah, itu pasti. Kalau jual mobil, kontannya 100 juta, jika dicicil, dikredit 3 tahun atau 4 tahun dengan uang muka 50 juta, maka nilainya totalnya bisa sampai 130 juta, lebih 30 juta. Dan itu enggak ada masalah.
ataupun bekas rumah tangga yang lain, baik yang besar maupun yang kecil, selama akadnya jual beli bukan hutang, tidak ada masalah. Karena jual beli ada dua, jual beli ajilan kontan halan, atau jual beli ajilan pakai hamzah, yaitu dengan tempo. Tempo itu bisa setahun, bisa tempo itu setiap bulan dicicil sesuai kesepakatan penjual dan pembeli. Bagi siapapun, kami ingatkan ini nasihat. Yang masih berurusan dengan dunia riba, segeralah sadar. Sebelum nyawa ajal datang kepada kita. Jangan maksain, itu adalah nuruti kesombongan. Karena mungkin seorang pebisnis, karena kurang modal sehingga harus pinjam di sini biar kelihatan keren, padahal utangnya banyak. Rumahnya megah, di sertifikatnya disekolahkan semuanya, dititipkan semuanya. Kita jangan pengen disanjung manusia. Allah yang menyanjung kita nanti. Maka siapapun yang masih berurusan dengan konvensional, dengan riba, ayo tobat, ayo kembali. Tinggalkan, sudah disiapkan yang syar'i kok, kenapa masih di konvensional? Satu. Bagi yang sudah hijrah kepada syar'i, jangan hinakan siapapun yang masih berada di konvensional. Akan tetapi hendaknya kita ajak dengan halus dan kelembutan. Ingatkan kepada Allah agar mereka segera hijrah meninggalkan konvensional menuju yang syar'i, sehingga semuanya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Bagaimana solusi untuk pengusaha muslim jika butuh modal sedangkan bank syariah sendiri pun terlibat riba? Apakah boleh pengusaha muslim meminjam modal kepada bank syariah karena urgensi sudah tidak ada lembaga keuangan murni? Kalau saya sarankan pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, murni, tulus berdoa kepada Allah agar diberikan jalan keluar. Ini luar biasa, banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah ini. Yang kedua, coba bicara sama individu. Lebih baik bicara sama individu. Ini pengalaman saya, ikhwah. Subhanallah, dari pertama saya buka usaha tahun 2003 saya mulai buat perusahaan Ajwad itu, kemudian saya ekspor kayu gaharu ke Saudi. Belum pernah saya pakai modal dari luar, belum dari instansi perbankan. Alhamdulillah belum pernah. Selama itu saya cuma tawarin kepada jemaah pengajian, kepada keluarga saya, kemudian ada yang ikut satu-satu, mulai dari modal yang ada saya amanahkan, jaga dengan baik, kemudian berputar, Allah berkahi. Akhirnya kemudian baru berkembang ke buka usaha-usaha yang lain. Saran saya coba ke secara individu dan minta kepada Allah petunjuk. Yang kita sayangkan ini ikhwah, kita banyak ini mau berdoa kalau lagi sakit parah, itu kan baru berdoa sama Allah. Tapi kalau untuk minta modal kayaknya nggak mungkin deh sama Allah, gitu kan? Kalau mau minta mobil mewah kayaknya nggak mungkin sama Allah. Ya, ini semuanya ikhwah. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun sifatnya. Kalau perlu kancing baju putus ya Allah coba gantiin yang sama, nggak apa-apa. Minta sama Allah. Allah akan berikan nanti jalan keluar, dapat toko dan bisa dapat yang sama, gitu kan? Itu juga izin Allah. Jadi jangan terlalu sempitkan ya berdoa sama Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan sehari-hari kita umat Islam juga butuh melakukan transaksi perbankan seperti transfer dan lain. Selain itu masih membutuhkan bank sebagai satu lembaga untuk penyimpanan uang. Bagaimana umat Islam menyikapi hal ini? Sudah saya bahasakan ya. Kalau seandainya kita tidak ada jalan lain dan harus berhubungan dengan itu, kita lakukan. Tapi batasi pada hal-hal yang tidak melanggar syar'i. Misal tidak ada bunga misalnya. Ya, tidak ada bunga. Ada pendapat ulama sekarang di Timur Tengah yang membahasakan kalau seandainya bolehkah seseorang menggunakan kartu kredit, gitu kan? Sementara memang itu penawaran jasa. Dan itu dari perbankan ya konvensional. Maka ada pendapat dari ulama Mesir mengatakan boleh saja kalau memang itu fasilitas yang dia mau gunakan dan darurat, ya dia tidak ada uang maka dia harus memakainya, gitu kan. Tapi dengan syarat tidak boleh kena bunga. Kapan dia kena bunga maka dia berarti masuk dalam masalah riba. Berarti sensitif sekali. Antum harus bayar tanggal 30, tanggal 31 lewat belum bayar 1 hari kena 50.000. 50.000 itu sudah riba. Itu kan sudah riba, sangat sensitif. Maka lebih aman tidak dilakukan. Jadi ada pendapat yang begitu, tapi jauh lebih aman seorang muslim menjauhkan dirinya. Allahu a'lam. Kalau memang darurat kita punya bank, punya rekening di bank, nggak masalah. Ya, itu pakai saja. Ya, kalau memang tidak ada bank ribawi Ustaz, ya bank ribawi. Apa boleh buat? Tidak ada yang lain, gitu kan? Saya harus nabung, uang saya nggak mungkin 100 juta, 200 juta saya taruh di kamar, nanti bisa hilang. Misal, saya harus taruh di bank, di kampung saya, di kota saya tidak ada kecuali bank ini. Pakai saja. Taruh, jangan ambil bunganya, gitu kan? Selesai, jangan berhubungan dengan masalah ribawiyahnya. Tapi kalau sudah ada perbankan syariah, Anda alihkan.